Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah melewati satu minggu ini dengan baik. Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami. Bahkan Tuhan izinkan kami mengalami proses. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebentar kami mau duduk diam, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman Tuhan itulah yang memberikan terang bagi jalan hidup kami. Bahkan melalui tubuh darah Yesus, kami juga diurapi dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Dan yang paling utama, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Kelapa Gading Nias ya. Kita bersyukur kita sudah diberikan kesempatan hidup sama Tuhan sampai di minggu kedua di bulan Februari ini. Dan kita bersyukur juga Bapak Ibu untuk Gereja Tiberias ya yang sudah menyelesaikan pembangunan gerejanya di Bekasi Town Square ya. Dan jangan lupa hari Jumat besok ada ibadah perdana KKR Mujizat. Ya, tadi Bapak Ibu sudah lihat iklannya ya di di layar, dan juga nanti hari Minggu sudah langsung perdana ibadah ya dari pagi sampai malam. Jadi persiapkan diri dengan baik, hari Jumat Bapak Ibu bisa datang. Jangan lupa 14 Februari juga ada pemilu ya, pemilihan umum ya. Kita doa Indonesia akan punya pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin ya. Karena negara kita negara besar, jadi kita dukung doa untuk setiap pemimpin yang Tuhan berikan kepada bangsa kita. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk, bisa dikeluarkan temanya pada malam hari ini. Temanya atau judulnya adalah hidup menurut hati Allah. Ya, Bapak Ibu, judulnya adalah hidup menurut hatinya Allah. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-14. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-14. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oke, slide selanjutnya. Khotbah ini mengilustrasikan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberikan konteks tentang peran penting hati yang setia kepadanya dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, kehidupan orang percaya ini ya yang kita jalani kehidupan kita pada hari-hari ini. Dan kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita sudah masuk di bulan Februari di tahun 2024. Boleh dong untuk mengevaluasi hidup kita ya dalam 2 bulan ini. Karena kan hidup kita dia akan panjang di tahun ini. Kita doa semua sehat, diberkati panjang umur ya. Dan karena anugerah Tuhan kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik. Nah pertanyaannya sederhana. Selama kita hidup 2 bulan ini, apakah hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Karena penting Bapak Ibu kita mengevaluasi ini. Supaya apa? Supaya dalam 1 tahun ini Bapak Ibu dan saya bisa dalam tracknya Tuhan. Gitu loh. Nah kalau tadi Bapak Ibu baca ayat ketika Tuhan mengatakan kepada Saul bahwa nanti engkau akan diganti. Ya Saul kau akan diganti. Aku sudah menetapkan seorang yang berkenan di hatiku. Artinya Saul dulu menjadi raja. Ya Saul dulu berkenan di hadapan Tuhan. Saul juga diurapi. Tapi kenapa Tuhan berkata kepada Saul, engkau nggak jadi raja lagi, engkau nggak jadi pemimpin lagi di bangsa ini, dan aku sudah memilih pemimpin yang baru yang hidupnya berkenan di hadapanku. Kenapa Saul dilengsarkan sama Tuhan? Karena apa yang Saul lakukan tidak berkenan. Makanya di Alkitab tadi mengatakan apa? Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Itu kata Alkitab. Berarti apa? Berarti Saul tidak menjaga hidupnya dengan baik, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan anggap enteng. Di saat kita diangkat naik, di saat kita punya segalanya, Tuhan tidak memperhatikan hidup kita. Ya,
Jangan sangka di saat kita punya uang terus kita bisa kuat gitu hidupnya. Oh, nggak bisa. Tetap di atas manusia ada kuasa yang tidak terbatas, ada kuasa yang pegang kendali hidup kita. Ada pribadi yang memegang hidup manusia, itu adalah Tuhan. Jadi dalam 2 bulan ini evaluasi hidup kita. Jangan-jangan kalau kita tidak mengkoreksi hidup kita, jangan-jangan nasib kita bisa kayak Saul. Ya, Tuhan gak jahat sama Saul, tetapi karena Saul hidupnya tidak sesuai dengan hati Allah. Itulah konsekuensi yang Saul harus terima dalam kehidupannya. Hidup ini kan ada anugerah. Apa itu anugerah? Kesempatan, second chance Tuhan berikan. Kita ini sekarang hidup dalam anugerah loh. Dulu-dulu kita kacau-kacau, dulu-dulu kita penjahat, dulu-dulu mohon maaf kita bajingan mungkin. Tapi sekarang Bapak Ibu dan saya kita bisa gereja, bisa hidup baik, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Itu karena apa? Itu karena anugerah. Tetapi jangan lupa di dalam anugerah itu tetap ada namanya seleksi, tetap ada namanya syarat dan ketentuan berlaku. Ya, bagi orang Kristen yang menyalahgunakan anugerah, bagi orang Kristen yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan berlaku yang Tuhan berikan, tetap ada konsekuensi yang harus diterima. Ya, makanya evaluasi hidup kita. Apakah selama ini dalam 2 bulan di tahun 2024 ini, jangan-jangan hidup kita tidak sesuai dengan hati Allah, mumpung masih ada kesempatan, yuk kita balik lagi. Ya, yuk kita mulai lagi dari start. Ya, tujuannya apa? Ketika kita dalam tracknya, kita salah, kita kembali lagi. Tuhan izinkan aku, ya ikut jalannya Tuhan, mulai dari start lagi Tuhan. Aku mau mulai hidup aku dengan hidup menurut hatinya Allah. Karena ini yang paling utama daripada kesuksesan. Kita punya segalanya, tapi Tuhan tidak mengenal kita, itu lebih bahaya. Hati-hati. Hidup manusia sangat singkat di dalam dunia ini. Benar kan Bapak Ibu? Tidak terasa kita masuk tahun 2024, tahun ini kita semua akan berulang tahun. Umur makin tua Bapak Ibu. Ya, gak kerasa orang tua kita, ya udah makin lanjut usia. Saya punya orang tua tahun ini, papi saya umur 80 tahun. Tidak terasa, waktu cepat sekali. Dulu rasanya masih 60, dulu rasanya masih 65. Tahun ini saya sama kakak beradik kita ngobrol, si papi umur udah 80 tahun, waktu cepat sekali. Udah tahu waktu cepat, ya persiapkan diri dengan baik dong. Hidupnya jangan suka-sukanya kita. Ya tetap Bapak Ibu di dalam kebaikan Tuhan, tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Perhatikan syarat dan ketentuan itu. Sehingga apa? Sehingga hidup kita tetap dalam tracknya Tuhan. Hidup kita tetap dalam koridornya Tuhan. Ya, berapa kali saya lihat di YouTube Bapak Ibu, ada mobil tabrakan di tol. Kenapa? Karena keluar dari jalurnya. Ada banyak orang Kristen binasa, ada banyak orang Kristen kalah dalam hidupnya. Bukan Tuhan yang bikin kalah, bukan Tuhan yang hancurkan dia, tetapi karena hidupnya keluar dari jalannya Tuhan. Ya, hari ini kita diingatkan dan kita bersyukur. Yuk kita kembali ke jalannya Tuhan. Kita kembali dalam tracknya Tuhan. Ya, dan kita berkomitmen kembali. Tuhan, kalau kemarin-kemarin hidupku tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan aku belajar dari Saul yang dilengsarkan sama Tuhan, dan aku mau belajar. Aku tidak mau mengakhiri hidupku dengan daging. Aku mau memulai hidupku dengan roh dan mengakhiri dengan roh. Aku menjalani hidupku dengan firman Tuhan, dan aku mau suatu saat ketika Tuhan panggil hidupku tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mari kita mulai lagi hidup menurut hatinya Allah. Kalau hidup kita menurut hatinya Allah, saya percaya tahun ini tahun kemenangan bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa ciri-ciri hidup yang yang menurut hati Allah? Ciri-ciri hidup yang menurut hatinya Allah. Ya, ada 3 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, ciri hidup yang menurut hatinya Allah, yang pertama adalah ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan itu menyukakan hati Allah. Kita lihat 1 Samuel 13 ayatnya, 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-22. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan jantan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oke. Apa maksud dari ayat ini, keterangannya?
Ketaatan bukan hanya ritual, melainkan tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi pendengar dan pelaku firman-Nya adalah panggilan untuk hidup menurut hatinya. Yang pertama, kalau hidup kita menurut hatinya Allah, yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Tadi saya katakan ketaatan itu bukan ritual. Apa maksud ritual, Pak? Tadi Alkitab mengatakan apa? Ya kan? Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan jantan? Itu artinya apa? Ada ritual di sana di zaman perjanjian lama. Ya, mereka potong domba dan mereka bakar domba itu dan mereka berikan untuk Tuhan. Oke, itu fine, itu bagus. Tetapi apalah artinya ritual yang dilakukan di zaman perjanjian lama itu? Tetapi ketika mereka beres ritual, mereka masuk dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada ketaatan di sana. Tuh lihat tuh. Jadi ketaatan itu bukan ritual, Bapak Ibu. Ketaatan itu hasil dari apa? Dari kita memperhatikan dan kita mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya kan datang ke gereja mau ngapain? Memuji memuliakan nama Tuhan dalam pujian penyembahan, oke. Dan yang kedua apa? Bapak Ibu dan saya, kita mendengarkan pendeta khotbah, mendengarkan, memperhatikan. Setelah mendengar, memperhatikan apa yang dilakukan, pulang dari gereja ini lakukan, just do it. Ya kan, karena ketaatan itu bukan hanya diomong, bukannya diperkatakan, bukannya ritual, tetapi apa, ketaatan itu dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Disitulah nilai plusnya di hadapan Tuhan. Jadi kalau hidup kita nggak taat, bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan? Ya karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang taat. Sebagai contoh, Yesus, dia Allah menjadi manusia. Ya, ketika Yesus pelayanan, dia taat kepada Bapaknya. Sampai dia akhirnya di Taman Getsemani, dia memilih mundur atau enggak. Ya, mundur untuk tidak mati di atas kayu salib, tetapi satu sisi dia harus mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Karena hanya darah Yesus yang mengampuni dosa hidup Bapak Ibu dan saya. Dan ketika Yesus ada di persimpangan jalan, Yesus di persimpangan jalan. Satu sisi dia nggak mau taat, dia mau naik ke sorga, dia tetap jadi Tuhan, nggak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu dan saya, kita pasti masuk neraka kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib. 100% fix kita pasti mati masuk neraka kalau Tuhan tidak selamatkan kita. Tetapi satu sisi Yesus harus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dan memberikan teladan kepada pengikutnya. Apa yang Yesus pilih? Apakah Yesus memilih tidak taat atau taat? 100% Alkitab mencatat Yesus memilih taat kepada kehendak Bapaknya. Makanya ya Aba ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu saja yang terjadi. Artinya apa? Dalam sisi manusianya dia mau memilih untuk mundur, tapi dalam sisi kealahannya dia belajar untuk taat kepada kehendak Bapaknya, dan itulah tindakan yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Jadi hari ini sebagai pelaku firman, jadilah pelaku firman. Ya, sebagai orang percaya jadilah pelaku firman, taatlah kepada firman Tuhan. Pak, bagaimana Pak praktikalnya dalam kehidupan sehari-hari? Sederhana. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari kita baca renungan pribadi. Ya, yang kita konsumsi untuk vitamin bagi roh kita, vitamin bagi rohani kita. Lakukan setiap firman yang kita pelajari setiap hari. Sebagai contoh, Pak Alek, hari Senin kemarin saya belajar Alkitab, Pak, dan Tuhan ajarkan saya untuk mengampuni. Aduh Pak, mengampuni itu sulit ya, tapi saya mau belajar taat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau taat kepada firman-Mu, saya mau mengampuni sesuai dengan saat teduh yang saya baca. Siapa yang harus saya ampuni? Kata Tuhan, orang yang paling nyebelin di dalam rumahmu siapa? Suami saya Pak, suami saya Tuhan Yesus, ampuni dia. Pas dilihat kumis suami kayak ikan lele, udah Tuhan Yesus, bikin jengkel rasanya. Ya kan? Bangun pagi lihat kumis, lihat dia jengkelin. Ya kan? Siang lihat dia jengkelin, sore denger bacotnya dia bikin sakit hati, malam ya kan taruh barang nggak pernah benar, rumah kita udah bersihin, dia datang rumah berantakan. Oh Tuhan, rasanya Tuhan pingin keluar dari rumah ini. Kata Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Siapa Tuhan? Sok-sok nanya lagi, kata Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau belajar taat, aku mau mengampuni suamiku. Udah, dalam nama Tuhan Yesus aku mengampuni suamiku, walaupun dia nyebelin, tapi aku mau taat kepada firman Tuhan, karena aku percaya di dalam ketaatan ada berkat yang besar Tuhan siapkan. Aku mengampuni suamiku. Selesai. Jalan pengampunan setiap hari, belajar mengampuni.
Selasanya bangun pagi, belajar lagi saat teduh. Alkitab mengatakan, berdoalah, tetaplah berdoa. Aduh Tuhan, saya mau belajar berdoa Tuhan. Tuhan tanya, kapan terakhir berdoa? 2021 Tuhan. Oh haleluya. Lu Kristen atau apa sih kata Tuhan? Ya kan? Terakhir berdoa 2021, keterlaluan kamu, katanya begitu. Belajar berdoa, tetaplah berdoa. Tuhan, saya mau belajar bangun pagi, jam 4 pagi. Biasa tiap hari bangun jam 4 sore, sekarang aku mau bangun jam 4 pagi. Bayangin, dari biasa bangun jam 4 sore, sekarang bangun jam 4 pagi untuk belajar berdoa. Taat. Tidak gampang, karena satu sisi roh kita ingin nurut, ingin taat, tapi satu sisi kita punya kedagingan menolak untuk menjadi taat. Makanya Alkitab mengatakan roh penurut daging lemah. Ya, sebagai manusia ada dua sisi dalam hidup kita. Ada roh, ada kedagingan. Satu sisi roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, menyala-nyala untuk taat. Tapi satu sisi kedagingan kita menarik dengan keras untuk kita tidak taat kepada firman Tuhan. Disinilah ya kita harus minta kekuatan Roh Kudus untuk kita menjadi pelaku firman. Ya, Bapak Ibu, menjadi taat itu tidak mudah. Saya ingin katakan tidak mudah. Ya, tetapi percayalah, kalau kita mau belajar taat hari ini, ya saya belajar di Alkitab ya, orang yang taat punya masa depan loh, diberkati Tuhan. Saya belajar di Alkitab, orang yang taat tidak akan pernah mengalami namanya ditinggalkan Tuhan. Justru orang yang taat mengalami pembelaan dari Tuhan. Ya, saya pelajari di Alkitab, orang yang taat kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Bahkan saya belajar di Alkitab, ya ketika Yusuf ya belajar taat untuk setia kepada Tuhan, menjadi pelaku firman, dia diangkat naik luar biasa saya sama Tuhan. Jangan lihat sekarangnya, jangan lihat sedihnya, jangan lihat aduh Tuhan kayaknya kedagingan saya ini sedang dilatih. Bersyukurlah kedaginganmu dilatih. Aduh Tuhan rasanya kok saya kalah ya untuk mengampuni. Jangan merasa kalah, karena di balik itu ada rencana Tuhan yang besar. Ya, memang tidak mudah untuk menjadi taat, tetapi belajarlah kepada Tuhan, minta kekuatan sama Roh Kudus, karena ketaatan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi setiap kita sedang diperhatikan sama Tuhan. Setiap kita sedang diuji sama Tuhan. Setiap kita sedang dites sama Tuhan. Sampai sejauh mana ketaatan kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Dia. Karena setiap kita nanti levelnya akan naik terus Pak, levelnya. Level tingkat kesulitannya, tingkat ketaatannya nanti akan semakin diuji sama Tuhan. Sampai nanti Bapak Ibu dan saya bisa seperti Abraham, suruh tinggalkan zona nyamannya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan kekayaannya, tinggalkan zona yang bikin dia, membuat dia jadi lupa sama Tuhan. Disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, taat. Dan Abraham tidak banyak tanya, Tuhan saya harus kemana? Apa yang nanti saya bawa uang receh atau uang 100.000? Saya bawa ATM atau tidak? Atau saya bawa handphone atau tidak? Tidak ada pertanyaan itu. Yang dia lakukan adalah pribadi yang mau taat kepada Tuhan. Makanya lihat, Abraham menjadi bapak banyak bangsa, bapak orang beriman, dimuliakan sama Tuhan luar biasa. Ya, jangan salah Bapak Ibu, di balik ketaatan itu, di ujung sana Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang baik untuk kita. Nikmati saja, minta kekuatan sama Roh Kudus. Ya, belajar untuk taat. Ya, hari ini kita menyukakan hati Tuhan. Jangan takut untuk masa depan. Jangan takut untuk bisnis kita, jangan takut untuk pekerjaan kita. Bapak Ibu, tangan Tuhan yang kuat akan menjaga setiap kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi ciri yang pertama, ciri yang pertama ketika kita hidup menurut hatinya Allah, ciri yang pertama adalah ketaatan. Kenapa ketaatan? Karena ketaatanlah yang menyukakan hati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri hidup yang menurut hatinya Allah. Yang kedua apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Oke, keterangannya apa? Mencari kehendak Tuhan berarti membangun hubungan yang dekat dengannya. Hidup menurut hatinya mengandalkan keintiman dan kesukaan yang timbul dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya, bagaimana cara hidup kita menyukakan hati Tuhan? Ya, menurut hatinya Allah. Yang kedua, bangun hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Alkitab tadi mengatakan apa? Bergembiralah karena Tuhan, karena Tuhan akan memberikan apa yang timbul di dalam hatimu.
Ya, ini adalah tulisannya Daud yang jujur. Kenapa Daud? Balik lagi, Daud adalah seorang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan dari sejak remaja. Tuh lihat. Jadi Daud mengerti bahwa hidupnya tidak tergantung dengan orang lain. Daud mengerti bahwa orang yang mengandalkan manusia tidak akan mendapat apa-apa. Dan Daud mengerti dia harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia disepelekan sama keluarganya, dia tidak dianggap sama keluarganya. Ya, dia disuruh jaga kambing domba bapaknya yang bukan ratusan atau ribuan, tapi hanya beberapa. Tetapi waktu dia setia dalam perkara yang kecil, dia jaga kambing domba bapaknya. Ya, di padang yang tandus itu dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia bermazmur kepada Tuhan. Lihat, walaupun hidupnya Daud keras, penuh dengan pertandingan, penuh dengan pertempuran, tetapi lihat, Daud hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Balik lagi, dalam pendahuluan tadi saya katakan, evaluasi hidup kita. Selama 2 bulan kita hidup, kita menjalin hubungan yang dekat kepada siapa? Ya, pertama, apakah kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan? Jangan-jangan kita membuat jarak dengan Tuhan, tapi kita memberikan kedekatan dengan dunia. Nah, ini yang bahaya, Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen yang terbalik, sama Tuhannya jaga jarak, sama Tuhannya bikin jauh, sama Tuhannya dekatnya kalau hari Minggu saja, ya, sama Tuhan dekatnya kalau lagi kesulitan saja, sama Tuhan dekatnya kalau lagi kena kanker, sama Tuhannya dekat kalau lagi ditipu, lagi investasi bodong, ya kan, sama Tuhannya dekatnya kalau memang lagi omset bisnisnya lagi turun, baru dekat tuh sama Tuhan. Tapi kalau lagi semuanya baik-baik, aduh, ikut Tuhan membosankan, gereja membosankan, pujian penyembahan membosankan. Tuhan, aku jaga jarak sebentar ya. Aku tahu kau adalah Allah yang setia, tapi nanti kalau aku lagi sulit, aku datang lagi. Nggak apa-apa dong Tuhan. Tuh lihat, tuh, banyak orang Kristen seperti itu, Pak. Dan akhirnya Pak, dia jaga jarak sama Tuhan, dan dia lebih dekat dengan dunia. Wah, kedagingan, bikin dosa, pesta pora, ya kan, udah begitu, mungkin main-main dukun, main setan. Ya kan, semuanya yang mendatangkan dengan cepat, tidak ada proses, pokoknya bikin enak daging. Wah, jangan-jangan Tuhannya ditinggalkan sebentar, tapi sebentar-bentar sambil nengok, jangan-jangan Tuhan udah nggak ada. Oh, Tuhan masih ada, aman, puji Tuhan, bikin dosa lagi. Tuhan masih ada, oh aman, yang penting dekat dengan dunia. Kalau ada orang Kristen yang punya prinsip seperti ini, bertobat pada malam hari ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tahu, ya kan, bahwa dekat dengan dunia, persahabatan dengan dunia, kata Alkitab, itu membawa murka Allah. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya dekat sama Tuhan, Bapak Ibu dan saya nempel dengan pokok anggur yang benar, Bapak Ibu dan saya menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dan menjauh dari dunia, saya percaya Bapak Ibu, ya, Tuhan akan memelihara hidupmu, dan engkau akan bergembira karena Tuhan. Alkitab yang katakan, Tuhan akan memberikan apa yang timbul dari hatimu. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jangan jadi orang Kristen ya yang seperti Tuhan tuh seperti mesin ATM gitu loh. Kalau lagi butuh nggak apa-apa ngantri. Wih, antrian banyak ya. Mendingan kita cari, aduh nggak apa-apa deh, gue ngantri banyak, gue lagi memang butuh uang nih, nggak ada uang nih, habis duit gue. Ya kan, rela ngantri ATM berjam-jam gitu, maksudnya nggak sampai berjam-jam juga ya. Itu ATM di mana? Padang gurun kali kalau berjam-jam. Maksudnya ada 15 menit, mungkin 10 menit, karena mungkin kiri kanan ATM yang uangnya kosong cuma satu, rela gitu. Tapi kalau lagi uangnya ada, mau ngapain ATM? Ya kan, jangan menjadikan Tuhan seperti itu gitu loh. Ya kan, dekat sama Tuhan pas lagi GBU, makanya ada tulisan orang Kristen GBU kan. Apa gue butuh uang, itu artinya maksudnya Bapak Ibu. Bukan God bless you, gue butuh uang. Ya kan, waktu kita butuh uang baru dekat sama Tuhan. Gitu loh. Ya, baru mau dapat informasi ada di PHK bulan depan, baru datang ke gereja ketakutan. Tulis pokok doa, Pak Pendeta tolong doain bulan Maret ada PHK. Terakhir tulis pokok doa kapan? 2020. Waduh, Tuhan Yesus. Terakhir masuk gereja kapan? 2019. Udah sebelum Covid dong. Iya. Kok sekarang ke gereja? Iya, karena dengar informasi namaku Pak Pendeta masuk dalam list orang yang akan di PHK. Aku kan takut, makanya aku berharap kepada Tuhan. Macam betul aja. Kalau masih ada orang Kristen yang bersikap seperti itu dengan segenap hati saya ingin katakan bertobat Pak, jangan. Ya,
Jangan jangan hanya ambil keuntungan sama Tuhan, jangan ambil hanya keuntungannya. Tetapi apa? Jalinlah hubungan yang dekat sama Tuhan. Nikmati prosesnya, nikmati didikannya, nikmati teguran yang Tuhan izinkan sama kita, nikmati. Namanya orang dekat ya, kan pasti kan ada ngobrol ya, ada conversation. Kalau orang yang kita kasih itu sayang sama kita kan pasti negur kita. Kalau ada salah kan, kamu jangan begitu dong. Ya, kamu kayaknya pakai bajunya berantakan. Kenapa dia tegur kita? Karena ada kasih. Kalau orang dekat sama Tuhan, dia bukan hanya menikmati berkatnya, bukan hanya menerima mujizatnya, tapi menikmati prosesnya. Kadang Tuhan izinkan ada di padang gurun, nikmati itu. Ya, Ayub minggu kemarin saya katakan, dia sedang diuji sama Tuhan. Dia katakan nggak apa-apa, karena aku tahu karena aku tahu Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau aku sedang diuji, aku percaya aku akan timbul seperti emas. Kenapa Ayub bisa ngomong begitu? Karena Ayub hidupnya dekat sama Tuhan. 2024 jangan pernah mengandalkan uang kita, jabatan kita, koneksi kita, semuanya pasti mengecewakan. Tapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, dia pasti akan bergembira. Kenapa? Karena apa kerinduan di dalam hatinya, Tuhan akan jawab, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama ciri hidup menurut hatinya Allah, yang pertama adalah ketaatan. Jadilah pribadi yang taat, ya, taat. Apa yang firman kasih setiap hari lakukan dengan baik. Yang kedua, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, jangan kita jaga jarak dengan Tuhan, tapi kita dekat dengan dunia, jangan. Justru kita harus jaga jarak dengan dunia dan kita harus dekat dengan Tuhan. Karena balik lagi Alkitab mengatakan langit dan bumi akan berlalu. Ya, persahabatan dengan dunia membuat Tuhan marah, membuat murka Allah. Tapi persahabatan dengan Allah, kita bersuka cita dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, ciri-ciri hidup menurut hatinya Allah. Ini dia. Yang ketiga adalah bersaksi melalui hidup kudus. Ya, Matius 5 ayatnya yang ke-16. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, keterangannya. Hidup menurut hati Allah adalah memberikan kesaksian melalui hidup kudus. Tindakan kita harus mencerminkan nilai-nilai dan hatinya. Ya, 3 hidup menurut hatinya Allah. Yang pertama taat. Itu harus kita lakukan, harga mati itu taat. Yang kedua, menjalin hubungan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bersaksi melalui hidup kudus. Alkitab tadi mengatakan, biarlah terangmu terus bercahaya di depan banyak orang. Ya kan? Dan perbuatan baikmu itu memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu dan saya harus mengerti bahwa hidup di dalam kekudusan itu adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Iya kan? Sebagai orang Kristen pasti kita punya kerinduan Pak. Aduh Pak, saya ingin menjangkau jiwa-jiwa. Aduh Pak, saya ingin bisa loh keluarga saya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Kadang kita baca Alkitab kurang ayatnya. Ya kita mau ngomong juga nggak pinter-pinter banget begitu loh. Tetapi waktu kita menjaga hidup di dalam kekudusan, coba ayatnya tadi Pak, bisa ya, kita mengatakan apa? Demikianlah, bisa dikeluarkan ayatnya tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, tuh lihat. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya kan, jadi kita bisa bersaksi dengan kelakuan kita. Kita bisa bersaksi dengan jalan hidup kita yang baik. Pak Pendeta, saya nggak pintar ngomong loh, kayak Pak Pendeta. Hari-hari Minggu dari pagi sampai malam, kayaknya Pak Pendeta nggak capek-capek, enak aja. Capek-capek juga, ini udah sisa-sisa terakhir nih, ibarat baterai mungkin udah 12%. Tapi puji Tuhan tadi kita makan hokben dulu Bapak Ibu, ada kekuatan yang baru. Nah itu dia tuh. Iya kan, cuci muka dulu, ganti-ganti baju dulu, ya kan, seger-seger dulu, gitu baru semangat lagi, minum dulu air anget dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu ada jemaat mengatakan, Pak Pendeta saya nggak pintar ngomong loh untuk pelayanan, apalagi menjangkau jiwa-jiwa kayak Pak Pendeta, gembala dan sebagainya. Tapi ketika saya menjalani hidup kudus Pak Pendeta, rupanya di sekitar kantor, teman kantor saya jadi teladan loh. Saya berapa kali Pak Pendeta diajak mau korupsi di kantor, saya nggak mau. Dicengin iya, disangkanya lu nggak bisa hidup kalau nggak korupsi. Saya bisa hidup sampai hari ini Pak Pendeta, baik-baik saja tuh, aman-aman saja. Karena saya hidup dengan apa yang saya butuhkan.
Saya tidak hidup dengan gaya hidup. Makanya saya fine-fine aja, santai-santai aja. Gitu. Terus yang kedua Pak Pendeta, saya banyak promosi, diangkat naik di kantor. Saya bingung, padahal saya biasa-biasa saja. Ya, yang lebih hebat dari saya tuh banyak Pak Pendeta. Tapi kenapa ya, kok perusahaan memilih saya yang biasa-biasa ini? Ya, rupanya Bapak Ibu teman di kantornya perhatiin loh. Ini orang diajak bikin ngaco, pulang kantor nggak mau, langsung pulang. Hari Rabu diajak jalan-jalan, malah pilih ke Gading Nias untuk ibadah. Hari Minggu diajak Car Free Day, olahraga goes dari Kelapa Gading sampai Sunda Kelapa, nggak mau milih ke Gading Nias untuk ibadah. Apa-apa ngomong Tuhan, apa-apa ngomong ibadah. Di mejanya ada Alkitab, perjamuan kudus, minyak urapan. Dia kira teman-temannya nggak perhatiin, teman-temannya perhatiin. Sampai suatu saat teman-temannya mengatakan, apa sih rahasia lo? Ya, lu bisa excellent kerja, lu disayang atasan, lu pakai jimatnya, enak aja pakai jimat, katanya begitu. Yang saya lakukan adalah apa? Tidak kompromi dengan dosa. Yang saya lakukan adalah apa? Hidup baik dan benar. Karena saya percaya hidup kekudusan memuliakan hati Allah. Akhirnya teman-temannya ngajak ngobrol, ngajak ketemu. Baru di situ empat mata, baru buka Alkitab Bapak Ibu. Ya, jadi orang Kristen jangan kayak orang dunia. Ya, orang dunia bikin dosa, orang Kristen yuk, mumpung masih muda nggak apa-apa bikin dosa. Nanti kalau udah tua bertobat. Kalau sampai tua Pak. Kalau lagi mabok-mabok botolnya ketelan Pak, selesai Pak. Bukan. Kan banyak kejadian kayak begitu. Ya kan, pulang mabok dari kota, ya kan, lagi tripping begitu, nyetir mobil masuk kolong truk. Banyak kejadian gitu di tol, mati habis pulang dugem. Kan tadi saya katakan sepanjang hari ini, maut itu satu langkah loh. Satu langkah, jadi satu langkah itu nggak jauh. Beda kalau maut itu di Rawamangun, jauh dari sini Bapak Ibu. Ya, maut itu di mana? Di Cawang, jauh Pak. Maut itu di mana? Tuh di Cikampek masih jauh. Kita masih bisa aman-aman. Tapi kalau maut itu satu langkah itu gimana sih? Ya satu langkah begini, nggak jauh, dekat sekali. Terus kita masih mau hidup ngaco gitu? Terus kita masih mau hidup dosa begitu? Ya kan? Terus kita nggak mau menjaga kekudusan? Ya. Beberapa jemaat lapor sama saya, Pak, suami saya tadi di SCBD. Satu ibu terakhir minta doain, nangis sampai gemetar. Pak Pendeta, saya sudah ampuni suami saya. Ibu kenapa gemetar? Dia selingkuh terus Pak Pendeta. Aduh Tuhan Yesus. Ya, saya mau tanya sama orang Kristen. Orang Kristen itu selingkuh, emang ada ayatnya di Alkitab? Jadi pelaku firman, lakukan yang baik. Iya kan? Pelajaran selingkuh itu orang ketiga, perjinan percabulan. Ya, siapa yang ngajarin? Jangan-jangan karena persahabatan dengan dunia, itu jadinya. Kalau persahabatan dengan Yesus, dekat sama Tuhan, nggak akan terjadi itu namanya perselingkuhan, nggak ada terjadi itu namanya orang ketiga. Karena apa? Karena dekat sama Tuhan, pasti ada firman di sana. Ya kan, pasti diingatkan terus sama Roh Kudus, jangan ngaco-ngaco hidupmu lah, gitu kan. Jangan ngaco-ngaco hidupmu kokoh, jangan ngaco-ngaco hidupmu Ci, ya kan. Apalagi sudah akhir zaman, pasti ada warning dari Roh Kudus. Tapi kalau hidup dekat dunia, bikin dosa, lanjut Kang, ya kan. Goyang dompet Kang, ya kan, gilas Kang, lakukan lagi Kang, duit masih banyak, gas terus, ambil ATM, gesek terus kartu kredit. Yang penting malam ini kita have fun Sang. Tuh lihat, ya, saya punya teman Bapak Ibu habis ngaco-ngaco di kota, ya dugem, main perempuan, gesek kartu, pas akhir bulan mau bunuh diri Bapak Ibu, ya kan. Lihat tagihan kartunya, oh Tuhan Yesus, hampir ratusan juta. Dia punya kartu kredit itu ya unlimited deh. Tapi ketika lihat kiriman kiriman tagihan kartu kredit akhir bulan, wah, hampir mau lompat dari gedung Bapak Ibu. Saya bilang lompat aja dari gedung. Gue mau lompat. Dari mana? Lantai berapa? 40, lantai 1. Katanya begitu. Ya, cuma mau lompat lantai 1 mah kagak mati namanya itu. Ya, makanya waktu dia terakhir bayar itu ratusan juta kartu kredit, dia bilang, aduh Lek, ampun deh gua. Ampun kenapa? Gila nih, lu lihat nih list, lu lihat nih laporan keuangan gua. Ya dugem di mana, klub mana, bayar minum segini, ya kan bayar ini segini, kan rinciannya ada tuh. Waduh ini gila dosa semua nih, berkat Tuhan gua pakai ini semua. Aduh kacau, ampun. Sampai ketok-ketok jidatnya, ampun. Lu ketok jidat lu pas lagi dugem, bukan sekarang, saya bilang begitu. Kalau perlu pakai botol, lo pukul kepala lu biar sadar, saya bilang begitu. Iya kan, kalau udah hasil ada laporan keuangannya itu namanya penyesalan.
Iya, penyesalan selalu di belakang. Lo bayar tuh kartu kredit, kalau enggak lo di blacklist sama Bank Indonesia, saya bilang. Nggak bisa lagi lo bisnis. Akhirnya dia bayar. Tapi bayar sambil nangis Bapak Ibu. Aduh Tuhan, janjimu seperti fajar. Lo nggak usah nyanyi lagu rohani, saya bilang. Lo bayar aja. Tetap aja lo nyanyi rohani satu album, utang lo tetap harus dibayar sama bank. Nggak berubah itu utang, saya bilang begitu. Ya akhirnya dia ampun deh. Ampun like. Udah sekarang jadi baik-baik aja tuh. Ya, makanya jangan sampai kejadian berat dulu baru bertobat, jangan. Ya, Tuhan rindu kita hidup kudus. Amin. Ya, kasih contoh sama orang dunia. Kasih contoh di kantor, kasih contoh di bisnis, kasih contoh dalam pergaulan. Ya, Bapak Ibu, saya orangnya gaul loh. Ya, kalau kita nongkrong, ayo kita nongkrong di mana? Pak, nongkrong coffee shop, saya datang. Sherlock aja, saya meluncur pasti. Tapi ada momen, ada waktunya ketika mungkin ada, Pak, setelah ini kita ke sana, mau kemana? Ke tempat yang tidak baik, oh sorry. Saya bilang saya mendingan pulang. Karena tetap ada syarat dan ketentuan berlaku dalam hidup kita. Kalau kita mau nongkrong, ngopi, ketawa-ketawa, ayo Pak kita nonton XX1. Yuk kita jalan-jalan kemana Pak, ke puncak yuk kita makan sate, ayo kita meluncur. Tapi kalau sudah melakukan tindakan yang melanggar firman Tuhan, mohon maaf. Ya, saya nggak mau. Karena apa? Karena kita sadar kita sudah ditebus oleh darahnya. Ya, hargai pengorbanan Tuhan. Bagaimana cara menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Ya, dengan hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini, apa kesimpulannya? Hidup menuruti hati Allah adalah ketaatan, keintiman dengan Allah, dan bersaksi melalui hidup kudus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.